Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan memuji Allah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali kita dipertemukan di kesempatan yang berbahagia ini, di mana akan kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Ad-Da'wah Dawa. Pembahasan kita masih penjelasan tentang kesyirikan dari penjelasan Al-Imam Al-Qayyim, dosa-dosa besar, tentang dosa-dosa besar, di mana beliau menjelaskan dosa besar adalah dosa yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi pokok dasar dan tujuan dari Islam ini. Ketika Allah SWT menciptakan kita untuk mentauhidkannya, beribadah kepadanya, maka syirik adalah yang terdepan, yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi tujuan Allah ciptakan kita. Maka semakin besar kontradiktif suatu pelanggaran terhadap maksud dan tujuan Allah ciptakan kita, maksud dan tujuan Allah utus Rasulnya, maka semakin kontradiktif, semakin berat dan besarlah dosa tersebut. Dan syirik di bagian terdepan, ya. Kemudian penulis menjelaskan tentang makna dari syirik dan hakikat dari kesyirikan, kemudian juga contoh-contoh dari kesyirikan, syirik dalam perkataan, perbuatan, syirik dalam niat, ya. Kemudian beliau akhirnya menjelaskan satu kesimpulan. Beliau mengatakan, wa idza arafta hadhihi al-muqaddimata in fataha lakal jawab anis su'alil madhkur fanaqul wa minallahi wahdah nastamiddus shawab. Kalau engkau telah mengetahui ini semua, yakni kata pengantar ini, pengantar tentang kesyirikan dan macam ragamnya, maka terbuka bagi engkau jawaban dari pertanyaan yang disebutkan. Jadi ada pertanyaan yang juga menjadi satu pembahasan yang dibahas oleh Imam Al-Qayyim, yaitu pertanyaannya, ya, seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan perantara di dalam doa mereka. Bukankah mereka menginginkan Allah juga, menujukan Allah juga, hanya saja mereka membuat perantara sebagai wasilah yang mereka peruntukkan ibadah itu kepada wasilah tersebut agar mendekatkan mereka kepada Allah, tapi tujuan mereka tetap Allah. Apakah ini dikatakan juga sebagai kesyirikan? Ya, maka dengan kata pengantar yang disebutkan oleh penulis, nampak jelas itu jawabannya adalah tetap kesyirikan. Karena ibadah itu nggak boleh diberikan kepada selain Allah, hanya boleh kepada Allah. Diperuntukannya ibadah kepada selain Allah, walaupun alasannya wasilah, maka itu sejatinya adalah kesyirikan yang sesungguhnya, ya. Karena hakikatnya adalah ibadah yang nggak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. Kalau diperuntukkan kepada selain Allah, walaupun alasannya untuk mendekatkan kepada Allah, maka sama saja. Karena ibadah adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah menjadi bagian yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita persembahkan ibadah itu kepadanya, ya. Maka ini perlu dipahami, walaupun alasannya sebagai wasilah semata, tapi mereka telah tempatkan selain Allah pada bagian yang menjadi kekhususan Allah, walaupun tujuannya adalah menginginkan Allah, ya. Karena ibadah itu hak Allah, ya, tidak dimiliki dan bukan bagian daripada makhluk. Walaupun alasannya agar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang jadi inti permasalahan ibadah itu yang telah diberikan kepada selain Allah. Dari doa, permohonan, dari sujud,
ya, atau yang lainnya daripada bentuk-bentuk ibadah kepada orang-orang yang disangkakan sebagai perantara yang menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau kita sudah memahami dengan baik, ya, hal ini semua, maka Al-Imam menyatakan kita akan paham apa jawaban dari orang-orang yang mempertanyakan hal seperti itu. Kok dikatakan syirik juga? Ya, iya, jelas itu syirik. Karena syirik adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Nah, kemudian Al-Imam menjelaskan di sini, kalau engkau telah mengetahui ini, engkau akan tahu jawabannya dari pertanyaan tersebut, ya. Kemudian beliau mengatakan hakikatus syirik, hakikat dari syirik huwa tashbih wa tashabbuh bil khaliq, ya, yaitu menyerupakan diri kepada khalik, menyerupakan diri dengan khalik, ya, mengangkat diri atau mengangkat sesuatu pada apa yang menjadi kedudukan dan kekhususan khalik, wa tashbihul makhluk bihi, atau menyerupakan makhluk dengan khalik, ya, at-tashabbuh bil khalik, ya, bertashabbuh dengan khalik atau menyamakan makhluk dengan Allah SWT, ya. Ini hakikat dari syirik, ya, yaitu mendudukan, memposisikan makhluk pada apa yang menjadi kekhususan khalik, ya, atau menyerupakan khalik dengan menyerupakan makhluk dengan khalik, ya, atau menyerupakan khalik dengan makhluk, ya. Ini adalah kesyirikan, ya. Wa hadza huwa tashbih fil haqiqah la isbata sifatil kamal allati wasafallahu biha nafsah. Dan menyerupakan makhluk dengan khalik, mendudukan makhluk pada apa yang menjadi kekhususan khalik, itu bukanlah menetapkan kesempurnaan bagi Allah sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang, yang Allah tutup hatinya dan Allah balikkan hatinya serta pandangannya, ya. Dimana ada sebagian orang menyangka yang namanya tauhid itu tasbih, tasbih itu tauhid. Jadi mengesahkan Allah itu sama dengan kita menyerupakan Allah dengan makhluk, katanya, dan ini nggak benar. Tapi di saat yang sama, ya, menyerupakan makhluk dengan khalik, ya, itu adalah pengagungan kepada khalik. Nah, contoh seperti ini, contohnya seorang yang menjadikan seorang, atau kalau kita katakan ibadah hanya Allah SWT yang berhak kita berikan kepadanya, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya, ya, maka orang-orang ini mengatakan kalau kita katakan Allah bersemayam di atas arsy, misalnya Allah menciptakan Adam dengan tangannya, maka mereka mengatakan wah itu bukan tauhid, itu berarti tasbih. Menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah, maka sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal nggak ada yang mengatakan demikian, ya. Padahal nggak ada yang mengatakan demikian, ya. Allah SWT dengan sifat-sifat itu kita katakan Maha Esa, dan sifat tersebut berkesesuaian dengan apa yang menjadi kebesaran keagungannya, tidak serupa dengan makhluk, ya. Tapi mereka nggak terima hal ini, justru mereka mengatakan yang menetapkan sifat bagi Allah seperti itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Di saat yang sama, mereka ketika menyerupakan Allah dengan makhluk, itulah yang mereka katakan tauhid, ya. Perbuatan mereka membuat perantara dengan Allah dalam ibadah dengan alasan bahwasanya raja itu nggak boleh kita, nggak bisa kita datangi langsung, itu harus melalui perantara-perantara, ajudan-ajudan, ya. Mereka telah menyamakan khalik dengan makhluk, tapi perbuatan mereka ini mereka katakan itulah tauhid, itulah tauhid, ya. Dengan kita beribadah dengan perantara-perantara itu, itulah tauhid menurut mereka. Tapi
giliran disebutkan tentang keesaan Allah dalam nama-nama dan sifatnya, mereka bilang tasbih. Tapi ketika mereka menyerupakan Khalik dengan makhluk, mereka katakan itu adalah tauhid, ya. Maka ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim adalah orang-orang yang Allah balikan hatinya, Allah butakan pandangan terhadap kebenaran pada dirinya, ya. Fal musyrik musyabbihun lil makhluk bil khaliq fi khasaisil ilahiyah. Dan orang yang berbuat syirik itu menyerupakan Khalik dengan makhluk pada apa yang menjadi kekhususan keesaannya dalam ibadah, ya. Nah, di antara kekhususan Allah, kemahaesaan Allah adalah maha esanya Allah dalam manfaat, mudarat, memberi, menahan, ya. Jadi Allah maha esa dalam penguasaan segala sesuatu, manfaat, mudarat, memberi, menganugerahkan, menolak, menahan. Yang ini semua konsekuensinya untuk kita hanya mengaitkan dan menggantungkan doa, harap dan takut serta tawakal kepada Allah saja, ya. Allah SWT Maha Esa yang beri manfaat dan mudarat, ya. Sehingga apa alasan kita mempersembahkan doa kita kepada selain Allah? Apakah selain Allah itu berarti mempengaruhi atau menjadi pembantu dalam apa yang menjadi keputusan Allah? Subhanallah, Maha Suci Allah SWT. Ketika seorang meletakkan harap, takut dan menggantungkan tawakalnya kepada selain Allah, memangnya selain Allah itu memberi buat dia? Bisa memberi apa yang Allah tahan, menahan apa yang Allah beri? Ya, memiliki andil kontribusi untuk kekuasaan ini? Tidak. Kalau tidak, berarti Allah yang berhak untuk diesakan dalam ibadah, dalam keyakinan ini. Dan barang siapa yang menggantungkan itu semua, doa, harap, takut, tawakal, dia gantungkan kepada makhluk, maka dia telah menyamakan makhluk tersebut dengan Khalik. Ya, doa yang diberikan kepada selain Allah berarti dia memposisikan selain Allah itu dengan posisi yang menjadi kekhususan Allah, dan itu adalah penyekutuan. Ya, seorang yang bertawakal kepada selain Allah, dia memposisikan selain Allah itu pada apa yang menjadi kekhususan Allah dalam memberi manfaat, menolak mudarat, menetapkan, menentukan, mengangkat, menurunkan, merendahkan, menghinakan, ya. Kalau dia tawakal kepada Allah, berarti kan dia meyakini selain Allah itu punya bagian dari itu semua atau menjadi pembantu bagi Allah. Maka itu adalah kesyirikan, penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ma la yamlik li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyuran fadlan an ghairihi syabihan liman lahul amru kulluh. Ya, barang siapa yang melakukan itu semua, maka dia telah menjadikan makhluk yang tidak memiliki manfaat dan mudarat, tidak memiliki hidup dan kematian bahkan untuk diri mereka sendiri, bahkan bukan sesuatu yang semuanya kembali kepadanya, ya, maka dia telah menjadikan makhluk serupa pada posisi, pada kedudukan yang menjadi kekhususan bagi Allah, yang urusan semua berada di tangannya. Fa'azimatul umur kulluhu biyadai wa marji'uha ilai faman syaa kana wa man lam yasha' lam yakun laman yalima ataita wa lam u'tiya lima mana'ata, dan seterusnya, ya. Bal idza fataha li 'abdihi bab rahmati lam yumsikhu ahadun wa in amsakaha anhu lam yursilhu ilaihi ahadun. Famin akbahi tashbihu hadzal ajizil faqir bidzzatil qadiril ghani bidzat. Di antara seburuk-buruk penyerupaan adalah menyerupakan hamba yang penuh dengan kelemahan dengan Khalik yang maha sempurna, ya. Kemudian beliau menjelaskan di antara kekhususan keesaan Allah yang berhak diibadahi, al-kamalul mutlaq min jami'il wujuh. Allah memiliki kesempurnaan dari segala sisi. Tidak ada kekurangan sedikit pun juga dari berbagai macam sisi.
Maka Allah pemilik kesempurnaan. Oleh sebab itulah hanya Dia yang berhak untuk diagungkan, dimuliakan, ditakuti, dipersembahkan doa kepadanya, diharapkan, kita takut kepadanya, bertaubat kepadanya, kembali kepadanya, minta tolong kepadanya. Menunjukkan puncak dari perendahan diri dan rasa cinta hanya kepadanya, karena Dialah pemilik kesempurnaan yang mutlak, ya. Dan ini sesuatu yang bisa diterima oleh syariat, terdapat keterangannya, bahkan oleh akal sehat sekalipun. Ya, akal sehat mendukung ini semua dan berjalan sejalan dengan apa yang ditunjukkan oleh syariat. Ya, yang memiliki kesempurnaan mutlak, di tangannya segala sesuatu dari urusan, ya, yang tidak memiliki celah dari kekurangan sedikit pun juga, karena kesempurnaan yang paripurna. Maka Dialah yang berhak untuk diagungkan, ya, dipersembahkan segala bentuk dan puncak ketundukan dan rasa cinta. Ya, adapun yang memiliki kekurangan-kekurangan, maka tidak berhak untuk itu semua. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Maka seburuk-buruk penyerupaan, menyerupakan makhluk yang penuh dengan kekurangan dengan Khalik yang maha sempurna. Kemudian kata Imam Al-Qayyim juga, wa min khasaisil ilahiyah, di antara kekhususan ketuhanan Allah SWT, al-ubudiyah, yaitu penghambaan diri, allati qamat ala saqaini la qiwama laha bidunihima ghayatul hub ma ghayatil dhul, wa hadha tamamul ubudiyah wa tafawutu manazilil khalq fiha bihasbi tafawutihim fi hadaini al aslaini. Di antara kekhususan Allah SWT adalah Allah Maha Esa, ya, untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, ya. Dan untuk menegakkan ibadah ini harus ditegakkan dengan dua hal, yakni dengan puncak kecintaan dan ketundukan. Puncak kecintaan dan ketundukan yang menuntut akan harap dan rasa takut, ya. Maka manusia akhirnya tingkatan ubudiyah mereka, ya, tolak ukurnya adalah apa yang ada pada diri mereka dari rasa cinta dan ketundukan kepada Allah SWT dengan harap dan takut. Yang memiliki bagian besar hal ini dalam dirinya, maka dia mendapatkan bagian besar dari penghambaan diri kepada Allah SWT. Faman a'ta hubbahu wa dhullahu wa khudu'ahu li ghairi faqad syabbahahu bihi fi khalisi haqqihi. Siapa yang memberikan cinta, ketundukan kepada selain Allah, maka dia telah menyamakan selain Allah itu dengan Allah pada apa yang murni menjadi hak Allah saja. Wa hadza minal muhal an taji bihi syari'atu minasyara'i. Dan ini perkara yang mustahil, bahwasanya satu syariat datang dengan hal ini dan mengajarkan hal ini. Jadi nggak mungkin syariat para nabi dan rasul yang datang itu mengajarkan untuk menyekutukan Allah, mengatakan Allah memiliki sekutu, yang sebanding dengannya, yang menjadi keturunannya atau yang lainnya, ya. Dan keburukannya ini tetap jelas berdasarkan keterangan syariat, fitrah dan akal sehat, ya. Tapi syaitanlah yang menyimpangkan manusia dari fitrahnya yang lurus ini, yaitu fitrah yang lurus mengesahkan Allah pada apa yang menjadi keesaannya. Syaitan yang memalingkan akal sehat dan fitrah yang lurus, sehingga akhirnya mereka tergelincir dengan menyekutukan Allah SWT dengan alasan memuliakan orang-orang saleh atau yang lainnya, ya. Dan dengan ini semua juga Allah utus Rasulnya, turunkan kitabnya, apa-apa yang mendukung dan berkesesuaian dengan fitrah dan akal sehat mereka, bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi. Maka barang siapa yang memahami hal ini, maka akan bertambahlah cahaya dalam dirinya. Ini yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, nurun ala nur. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Maksudnya apa yang ada pada seorang hamba dari cahaya akal sehat dan fitrah yang lurus, pengenalan kepada Allah, pengesaan kepadanya,
kemudian ditambah dengan cahaya yang datang dibawa oleh para nabi dan rasul yang menjelaskan akan keesaan Allah SWT, maka semakin menumpuk dan menguatlah cahaya ini. Itulah nur ala nur yang Allah SWT anugerahkan kepada hambanya, ya, sehingga apa yang ada dan terpatri dalam dirinya, pengenalan akan keesaan Allah SWT, berkesesuaian dan menemui kecocokan dengan apa yang datang dan dibawa oleh para nabi dan rasul dan apa yang diturunkan oleh Allah SWT dalam kitabnya. Ijauwi fahada famin khasaisil ilahiyah as-sujud faman sajada li ghairihi faqad syabaha al-makhluq bihi. Ya, kalau ini semua diketahui, maka segala apa yang menjadi kekhususan Allah nggak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. Di antaranya adalah sujud. Sujud adalah gerakan yang telah dimasukkan ke dalam gerakan ibadah, ya, oleh agama ini dalam syariat ini. Maka barang siapa yang mempersembahkan sujudnya yang merupakan ibadah kepada Allah, dia persembahkan kepada selain Allah, maka dia berbuat syirik. Karena sujud adalah ibadah dan ibadah adalah kekhususan hak Allah. Maka siapa yang sujud kepada selain Allah, maka dia berbuat syirik. Makanya hadirin dan dimuliakan Allah SWT, ini diantara perkara yang perlu untuk kita ingatkan juga, ya. Untuk ruku atau sujud, ya, ini nggak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah, walaupun maksudnya hanyalah untuk menghormati saja, seperti yang dilakukan oleh cara hormatnya sebagian bangsa manusia, dia orang-orang yang mereka menghormati dengan merukuk seperti ini. Maka ini nggak boleh, karena rukuk itu adalah ibadah, dan ibadah nggak boleh diberikan kepada selain Allah, walaupun niatnya bukan itu, walaupun niatnya hanya menghormati. Mu'adz ibn Jabal pernah sujud kepada Nabi yang mulia alaihissalam, bukan maksud untuk beribadah kepada Nabi, tapi untuk menghormati beliau. Tapi Nabi SAW melarang, karena nggak boleh sujud itu diberikan kepada makhluk. Dia menjadi hak Khalik, ya, ruku sujud nggak boleh, ya. Makanya ini perlu kita ketahui, ya. Dan sebagian orang kita melakukan hal ini walaupun dalam rangka penghormatan, seperti apa yang terjadi di resepsi-resepsi atau akad pernikahan, di mana anak-anak itu sungkeman dengan berlaku ruku atau setengah sujud kepada orang tuanya. Ini nggak boleh. Bukan berarti juga kita diperintahkan untuk durhaka pada orang tua dan tidak berbuat baik, nggak. Tetap berbuat baik, hormati mereka, kita cium tangannya. Tapi dengan melakukan hal yang demikian itu berlebihan, karena gerakan ini adalah gerakan ibadah. Dan ibadah nggak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah, walaupun niatnya bukan mengibadahi yang kita tuju, tapi tetap, ya, gerakan itu menjadi kekhususan yang boleh kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, ya. Kemudian diantara juga kekhususan yang khusus bagi Allah yaitu tawakal, ya, tawakal, maka nggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Kemudian juga taubat, sumpah, ya, nggak boleh kecuali dengan nama Allah. Ada seorang ketika bersumpah, dia menjadikan sesuatu yang dia agungkan sebagai jaminan akan kebenaran yang dia ucapkan, ya, maka pengagungan ini nggak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Hanya Allah lah yang berhak kita jadikan dengan pengagungan ini sebagai pembesaran dan pengagungan kepada Allah akan apa yang kita ucapkan atau kita nyatakan itu benar dalam sumpah kita. Wa ma fi janibit tasbih bihi, ya. Ini yang tadi dari sisi menyerupakan makhluk dengan Khalik, ya, atau menyerupakan Khalik dengan makhluk, ya. Adapun menyerupakan Khalik dengan makhluk atau menyerupakan makhluk dengan Khalik. Wa amma fi janib at-tashbih bihi, adapun dari sisi penyerupaan dengannya, ya, yaitu contohnya adalah puji-pujian yang berlebihan sehingga seorang memposisikan, ya, makhluk dengan pujiannya tersebut pada apa-apa yang menjadi kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Al-Qayyim, faman ta'adhama wa takabbara wa da'an nas ila itra'ihi, siapa yang sombong, membesarkan dirinya,
mengajak manusia, memerintahkan mereka untuk memuji, menyanjungnya secara berlebihan, mengikatkan hati mereka kepada dirinya dengan harap takut ya dan kebutuhan, maka dia telah menyerupakan dirinya dengan Allah. Faqad tashabbaha billah, dia telah menyerupakan dirinya dengan Allah ya. Wa naza'ahu fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi, dan dia telah durhaka kepada Allah, mengambil apa yang menjadi kekhususan Allah dalam rububiyah dan ilahiyah. Wa huwa haqiqun bi an yuhinahu, dan yang seperti ini pastinya pantas untuk Allah hinakan ya. Allah hinakan dengan kehinaan yang paling hina ya, dan Allah akan jadikan dia hina di bawah kaki seluruh makhluk ya. Jadi yang namanya syirik tadi adalah menyerupakan makhluk dengan Khalik, orang lain. Yang kedua ini adalah menyerupakan diri dan memposisikan diri dengan Khalik. Contohnya adalah orang yang minta untuk disanjung, dipuja dan dipuji secara berlebihan, mengajak manusia untuk itu, menghambakan manusia kepada dirinya dengan harap takut dan permohonan kebutuhan dan seterusnya ya. Maka siapa yang melakukan hal seperti ini, kata Imam, orang itu sangat berhak untuk mendapatkan kehinaan ya, dikumpulkan dalam keadaan hina di hadapan seluruh makhluk untuk menunjukkan jati diri dia sebetulnya bukan apa-apa, ketika dia mengangkat dirinya sendiri pada apa yang menjadi kekhususan Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kata Imam, faidakanal musawwir, kalau para perupa-perupa itu, para penggambar itu yang membuat rupaka-rupaka dengan bentuk-bentuk makhluk hidup ya, yang membuat gambar dengan tangannya ya, menjadi manusia yang paling berat azabnya nanti di yaumul qiyamah. Kenapa demikian? Kenapa para rupaka-rupaka, pembuat patung-patung atau gambar-gambar ya makhluk hidup menjadi orang yang sangat berat siksanya di yaumul qiyamah? Ini dikarenakan mereka memposisikan diri mereka menyerupai Khalik dalam kekhususannya, yaitu membentuk ya makhluknya, menciptakan mereka, membuat rupa bagi mereka. Maka yang membuat rupa dan gambar-gambar, pahatan-pahatan makhluk hidup memposisikan dirinya pada apa yang menjadi kebesaran, keagungan, kekhususan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka wajar kalau mereka menjadi orang yang sangat berat siksanya nanti di yaumul qiyamah. Kata Nabi SAW, asyaddun nas adaban yaumul qiyamah al-musawwirun, manusia yang paling berat siksanya nanti di hari kiamat adalah para penggambar, para rupaka makhluk hidup itu. Dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, silakan hidupkan yang kalian ciptakan itu, yang kalian gambar, yang kalian pahat itu, silakan hidupkan ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, sisi kenapa akhirnya mereka mendapatkan siksa yang sangat keras, karena mereka telah mengambil dan memposisikan dirinya pada apa yang menjadi kekhususan Allah dalam rububiyahnya ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula termasuk dari bagian kesyirikan untuk diingatkan di sini adalah orang yang menyamakan dirinya pada nama-nama yang menjadi kekhususannya, yang nggak boleh seorang menamakan diri dengannya ya. Ini juga termasuk at-tashbih bihi atau tashabbuh bihi ya, at-tashabbuh bil khaliq ya, tashabbuh bil khaliq. Jadi hakikat syirik at-tashabbuh bil khaliq, seorang menyerupakan dirinya dengan Khalik, memposisikan dirinya dengan Khalik, atau menyerupakan, memposisikan makhluk dengan Khalik, memperlakukan dan mengangkat makhluk pada apa yang menjadi kekhususan Khalik. Nah, diantara bagian dari at-tashabbuh bil Khalik, penyerupaan dengan Khalik, adalah seorang menamai diri dengan nama-nama yang menjadi kekhususan Allah.
seperti Malikul Amlak, raja di raja, Hakimul Hukam, hakimnya para hakim. Itu nama-nama yang menjadi kekhususan bagi Allah. Seorang menamakan dirinya dengan nama tersebut yang menjadi kekhususan, ya, penunjukannya menjadi kekhususan bagi Allah. Karena nggak ada raja di raja sesungguhnya kecuali Allah. Nggak ada hakimnya para hakim sesungguhnya kecuali Allah. Ya, siapa yang sekedar menamakan saja apa yang menjadi kekhususan Allah tersebut, maka ini adalah seburuk-buruk perbuatan. Ya, karena di dalamnya ada pendustaan akan hakikat dari nama, dari makna nama tersebut. Yang kedua, mengambil apa yang menjadi kekhususan Allah dalam kebaikan, kebesaran namanya itu. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Inna akhna al asma indallah." Nama yang paling jelek di sisi Allah adalah rajulun yusamma bisyahin syah. Ini seorang dinamai dengan syahin syah, raja di raja. La malika illallah. Enggak ada raja yang sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kata Imam, "Fahadza maqtullah wa ghadabuh ala man tashabbaha fil ism alladzi la yanbaghi illallah." Ini terkait dengan murka dan marahnya Allah kepada orang yang menyamakan namanya dengan nama Allah SWT, menyamakan nama dirinya dengan apa yang menjadi kekhususan nama Allah, menggelari dirinya dengan gelar yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ya, padahal Allah lah Subhanahu wa taala Maha Esa, raja di raja, hakimnya para hakim, yang dia menghukumi semua hakim tak terkecuali dan memutuskan atas semuanya, dan gak ada yang menghukumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menghukumi segala sesuatunya. Ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam, ya, jadi kita tarik kesimpulan dulu biar tidak tercecer kemana-mana dan kita bisa pahami. Dalam fasal ini beliau menjelaskan tentang hakikat syirik. Hakikat syirik adalah tasbihul makhluk bil khaliq, penyerupaan makhluk dengan khaliq, dengan memperlakukan mereka pada apa-apa yang menjadi kekhususan khaliq, ya, dari ibadah, ketundukan, harap, takut, tawakal, doa, ruku, sujud. Ketika kita berikan kepada makhluk, maka kita memposisikan makhluk itu pada apa yang menjadi kekhususan khaliq. Kita memperlakukan makhluk dengan perlakuan yang harusnya hanya boleh diberikan kepada yang maha sempurna, yaitu khaliq. Hadza syirik. Inilah hakikat syirik. Kemudian hakikat syirik adalah juga kata Imam at-tashabbuh bihi, penyerupaan dengannya, penyerupaan dengan Allah. Ya, seperti seorang menamakan dirinya dengan nama yang menjadi kekhususan nama Allah, atau penunjukan maknanya ini adalah menjadi kekhususan Allah. Ya, seperti seorang mengatakan atau menggelari atau digelari Malikul Amlak, raja di raja. Nggak ada yang merajai sesungguhnya dan berada pada puncak kerajaan kepemimpinan kecuali Allah. Ketika seorang digelari atau dinamai dengan raja di raja, berarti dia menyerupakan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, begitu juga menyerupakan diri dengan Allah adalah para rupaka-rupaka, para penggambar-penggambar itu yang menggambar makhluk hidup, di mana Allah lah yang membentuk, yang menciptakan makhluk itu dengan bentuk-bentuknya. Maka siapa yang menandingi Allah atau melakukan sesuatu yang menunjukkan dirinya mampu untuk menandingi apa yang menjadi bentuk-bentuk yang Allah bentuk dari makhluk hidup, maka jadilah dia orang yang paling berat siksanya nanti di yaumul qiyamah. Dan keberatan siksa tentunya diantaranya sejalan dengan berat pelanggaran yang dilakukan. Dan gak ada pelanggaran yang lebih berat, gak ada pelanggaran yang lebih berat melampaui pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang syirik, hakikat syirik dan kesimpulan. Maka pertanyaan itu sudah selesai. Ya, orang-orang yang membuat perantara bagi Allah Subhanahu wa taala itu jelas kesyirikan walaupun tujuannya adalah Allah.
karena mereka telah memberikan sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah, mereka berikan dan persembahkan kepada selain Allah, walaupun maksudnya adalah Allah itu, ya, itu tetap kesyirikan. Karena hakikat syirik adalah penyekutuan Allah dengan selainnya pada apa yang menjadi kekhususan baginya, bagi Allah. Kemudian fasa selanjutnya, isa'atud dzan billah min a'dhamid dzunub, ya. Buruk sangka kepada Allah juga termasuk dosa besar yang paling besar. Ini setelah syirik, beliau menjelaskan suudzon masuk bagian dosa besar yang sangat besar. Karena ini beliau sedang menjelaskan tentang dosa besar ditinjau dari sisi bahwasanya dosa besar itu adalah dosa yang bertentangan dan bertolak belakang dengan nilai-nilai dan tujuan Allah ciptakan kita, ya. Allah ciptakan alam semesta ini. Yang pertama syirik. Kemudian beliau selanjutnya menjelaskan tentang suudzon, juga termasuk sebesar-besar dosa, ya. Kenapa demikian? Kata beliau, "Idza tabayyana hadza fahahuna aslun 'azim yakshifu sirral mas'alah wa huwa anna 'azamad dzunub indallah isa'atud dzan bih." Kalau setelah jelas ini semua, maka di sana ada satu pokok penting besar yang menyingkap rahasia dari permasalahan ini, bahwasannya sebesar-besar dosa di sisi Allah diantaranya adalah buruk sangka kepada Allah. Karena orang yang buruk sangka kepada Allah, mereka berada pada sesuatu bertolak belakang dengan apa yang menjadi kesempurnaan Allah dan kemahasuciannya. Dan itu menjadi kekhususan bagi Allah. Allah itu maha suci, maha sempurna, dan berada pada puncak paripurna kesempurnaan. Buruk sangka seorang kepada Allah bertolak belakang dengan itu semua. Bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, kemahaesaan Allah dalam kesempurnaan dan kemutlakannya Allah dalam kesempurnaan, ya. Orang yang berburuk sangka kepada Allah, orang yang buruk sangka kepada Allah, maka dia menyangka sesuatu yang bertolak belakang dengan nama dan sifatnya. Oleh sebab itulah Allah mengancam orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah dengan ancaman yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masiran." Ya, lihat bagaimana menumpuknya ancaman kejelekan bagi orang yang suudzon kepada Allah. Kata Allah, Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan, mereka-mereka yang menyangka, bersangka kepada Allah dengan prasangkaan yang buruk. Maka lihat ancaman yang pertama, alaihim dairatus saw, bagi mereka bagian yang buruk. Wa ghadiballahu alaihim, Allah marah sama mereka. Wa la'anahum, Allah melaknati mereka. Wa adda lahum jahannam, Allah siapkan jahannam buat mereka. Wa sa'at masira, ya, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. 4, alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum tsumma jahannam. Yang kata Imam Ibnu Qayyim, ini ancaman yang tidak Allah ancam keburukan-keburukan yang lainnya. Bagaimana menumpuk dan beratnya ancaman bagi orang-orang yang suudzon kepada Allah yang Allah jelaskan dalam surat Fath ini, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengingkari mereka-mereka yang mengingkari sifat dari sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Ini orang-orang yang tidak meyakini ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, mengetahui keadaan dirinya, gerak-geriknya, mengawasinya. Ada orang-orang yang tidak meyakini hal ini.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan mereka dapatkan? Ya. Dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum. Ini adalah prasangka kalian yang kalian sangkakan kepada Allah. Maksudnya Allah tidak mengawasi, tidak mendengar, tidak mengetahui apa yang kalian lakukan. Itu prasangka buruk pada Allah. Ya. Yang akan atau yang telah menghancurkan kalian, dan jadilah kalian orang yang rugi. Ya, ini dalam surah Fussilat ayat 23 yang juga menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana suudzon itu menjadi suatu yang sangat jelek, mendatangkan kehancuran, kebinasaan dan kerugian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Nabi Ibrahim. Ya. Berkata kepada kaumnya yang berbuat syirik kepada Allah. Ya. Dan orang yang berbuat syirik sejatinya mereka suudzon kepada Allah. Karena kalau mereka berbaik sangka, harusnya mereka menafikan sesembahan yang disembah selain Allah. Karena tahu hanya Allah pemilik kesempurnaan, kekuasaan dan kepemilikan ini semua. Sehingga selain Allah nggak berhak untuk diagungkan dan diibadahi. Tapi karena mereka buruk sangka dengan perbuatan syirik mereka itu, seolah-olah ada yang menjadi sekutu bagi Allah dalam kesempurnaan untuk mereka ibadahi dan persembahkan ibadah. Maka ini adalah prasangka buruk. Maka Nabi Ibrahim berkata, ya, aifkan alihatan dunallahu turidun. Ya. Apakah sesembahan-sesembahan yang tegak di atas dusta ini yang kalian mau untuk kalian ibadahi? Fama dhannukum bi rabbil alamin. Kalau gitu Rabbul Alamin gimana? Gimana prasangka kalian kepada Rabbul Alamin ketika kalian membuat dan menjadikan selain Allah untuk kalian ibadahi, untuk kalian sembah? Ya. Bagaimana prasangka kalian kepada Allah? Apakah kalian pikir mereka menjadi pembantu bagi Allah? Apakah kalian pikir mereka memiliki apa yang menjadi kekhususan Allah? Apa kalian pikir mereka memiliki kesempurnaan yang menjadi sekutu bagi Allah juga sehingga kalian sembah mereka? Maka ini prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fama dhannukum an yujaziyakum bihi idza laqaitumu wa qad abattum ghairahu wa ma dhanantum bihi hatta abattum ma'ahu ghairahu wa ma dhanantum bi asma'ihi wa sifatihi wa rububiyatihi minan naqs hatta ahwajakum dalika ila ubudiyati ghairihi fama dhannukum bihi ma huwa ahlu min annahu bikulli syai'in alim wa ala kulli syai'in qadir wa annahu ghaniyyun an kulli ma siwa wa kullu ma siwahu faqirun ilayhi wa annahu qa'imun bil qisti ala khalqi wa annahu al munfarid bi tadbiri khalqihi la yashrikuhu aw la yashrakuhu fihi ghairuhu wal alam bi tafasilil umur fala yakhfa alayhi khafiyatun min khalqihi wal kafi lahum wahda fala yahtaj ila mu'in wa rahman bi dhatihi fala yahtaj fi rahmatihi ila man yastatifu wa hadha bi khilafil muluk wa ghairihim min ar-ru'asa fa innahum muhtajun ila man yu'arrifuhum ahwal ar-ra'iyya wa hawaijahum wa ila man yu'inuhum ala qada'i hawaijihim wa ila man yastarhimuhum wa yastatifuhum bis syafa'ati fahtaju ila al-wasa'id daruratan li hajatihim wa dha'fihim wa ajzihim wa qusurihi ilmihim. Ini jawaban yang telak sekali dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kepada mereka yang membuat perantara-perantara untuk mereka ibadahi, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam mengatakan setelah membawakan famadhannukum bi rabbil alamin. Kalau begitu bagaimana prasangka kalian kepada Rabbul Alamin? Maknanya adalah apa prasangka kalian? Gimana prasangka kalian? Yang kalian akan menghadap Allah sedangkan kalian menyembahnya kepada selain Allah. Yang kalian sembah selain Allah, padahal kalian akan menghadap Allah. Gimana prasangka kalian? Gimana nanti keadaan kalian? Kalian menghadap Allah, mempertanggungjawabkan semua kepada Allah, tapi yang kalian ibadahi selain Allah. Bagaimana prasangka kalian kepada Allah ketika itu? Apa yang akan menjadi jawaban kalian nanti? Kemudian kata Imam, wa ma dhanantum, apa yang menjadi prasangka kalian kepada Allah
sehingga kalian kok menyembah selain Allah? Apa sih keyakinan kalian kepada Allah sehingga kalian malah mempersekutukan Allah? Ya. Wa ma dhannukum bi asma'ihi wa sifati. Apa yang menjadi prasangka kalian, keyakinan kalian dengan nama-nama dan sifat Allah, dengan keesaan Allah dalam rububiyahnya? Ya. Bagaimana prasangka kalian? Apakah Allah memang punya kekurangan pada nama-nama, sifat dan kebesaran, keagungan, ketuhanannya, sehingga kalian butuh atau perlu untuk menghambakan diri kepada selain Allah? Memangnya Allah kurang apa sehingga kalian butuh untuk mempersembahkan ibadah kalian kepada selain Allah? Ya. Kalau kalian menyangka bahwasanya Allah Maha Kuasa, Maha berilmu atas segala sesuatu, Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah Maha Kaya atas segala sesuatu, semuanya fakir dan butuh kepada Allah, Allah nggak butuh kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala tegak dengan keadilan mengurus semua hamba-hambanya. Dia Maha Esa dalam pengaturan, tidak ada sekutu baginya. Seluruh alam dengan rinciannya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Enggak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Allah lah yang mencukupi segala sesuatunya. Ya, dan Allah tidak butuh kepada yang membantunya. Dialah yang penuh dengan kasih sayang dengan sendirinya. Dia enggak butuh dikasihani, disayangi. Ya, maka Allah ini berbeda dengan raja-raja yang kalian sangkakan itu kepada Allah. Berbeda dengan raja-raja, para penguasa yang mereka butuh kepada orang-orang yang merekomendasikan orang lain, memperkenalkan dan menjelaskan keadaan rakyat-rakyatnya. Raja-raja dunia yang butuh kepada bantuan punggawa-punggawanya, ya, butuh orang-orang yang memberi rekomendasi untuk keadaan yang tertutup darinya, ya. Maka raja-raja ini, ya mereka memang butuh perantara, butuh pembantu-pembantu, ajudan-ajudan. Iya, raja dunia. Tapi Allah, kalian samakan Allah dengan raja dunia yang penuh dengan kekurangan itu? Ya. Maka ini jelas sekali menunjukkan apa? Batilnya mereka yang membuat perantara-perantara kepada Allah dalam ibadah mereka dengan keyakinan dan menyamakan Allah dengan makhluk atau raja-raja yang zalim seperti ini, yang penuh dengan kelemahan seperti ini. Wa mal qadir ala kulli syai', adapun Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Al-ghani bidati an kulli syai', yang maha kaya dan gak butuh segala sesuatu. Alam, yang maha mengetahui segala sesuatu. Alim bi kulli syai', yang maha pengasih dan penyayang, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Maka memasukkan perantara antara Allah dengan makhluknya ini adalah cacat yang mengurangi hak rububiyah, ketuhanan dan keesaan Allah. Dan ini jelas buruk sangka kepada Allah. Ya. Bukankah Allah maha kaya? Semuanya butuh pada Allah, Allah nggak butuh pada yang lainnya. Ya. Bukankah Allah rahmatnya meliputi segala sesuatu, sangat luas, dan gak ada sesuatu pun melainkan diliputi oleh rahmat dan kasih sayangnya. Bukankah Allah maha kaya? Ya. Yang tidak butuh pada segala sesuatu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita meyakini ini semua, terus kita membuat perantara antara kita dengan Allah, ini suudzon namanya. Karena yang butuh perantara seperti itu adalah yang memiliki kekurangan, dan Allah maha suci dari kekurangan-kekurangan itu semua. Ya. Maka suatu yang mustahil, Allah mensyariatkan bagi hambanya apa-apa yang enggak sesuai dan ditolak oleh akal dan logika sehat. Gimana yang maha sempurna ini butuh pada perantara-perantara itu? Siapa akal yang bisa terima?
Bagaimana Allah disamakan dengan raja-raja dan pemimpin-pemimpin yang zalim itu, yang butuh pada ajudan-ajudan untuk menyampaikan keluhan dan kebutuhan rakyatnya? Bagaimana Allah disamakan kepada makhluk seperti itu? Akal mana yang bisa menerimanya sehingga membolehkan untuk membuat perantara dalam doa kepada Allah SWT? Ya, maka jelas kebobrokan pola pikir seperti ini, ya, yang menyangka kekurangan-kekurangan bagi Allah SWT. Makanya para nabi dan rasul datang memerangi orang-orang yang seperti itu, memerangi mereka yang menyekutukan Allah, diantaranya yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah dalam ibadah. Orang musyrikin menyembah patung-patung dan berhala mereka dikarenakan keyakinan mereka patung-patung dan berhala itu presentasi orang-orang soleh yang sudah mati, yang mereka harapkan dapat menghubungkan diri mereka dengan Allah, ya. Dan para nabi dan rasul datang untuk memberhangus mereka, mendakwahkan mereka, menjelaskan kesalahan mereka, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, ya. Maka dari sini juga dapat kita ketahui kezaliman yang paling buruk ketika seorang mempersembahkan hak Allah kepada selain Allah, ya, menyekutukan Allah atau membuat sekutu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menjadikan sekutu bagi Allah pada apa yang menjadi keberhakan Allah, padahal yang mereka sekutukan dengan Allah juga hamba dan makhluk bagi Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, darabalakum mathalan min anfusikum. Allah memberikan permisalan dari diri kalian sendiri, dengan diri kalian sendiri. Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayat liqaumin yaqilun. Allah memberikan permisalan buat kalian sendiri. Coba nih pribadi kalian, ya, kalian kan punya budak. Andai kalian punya budak, ya, andai kalian punya budak, ya, kalian pemilik dari budak itu, mau nggak kalian disamakan dengan budak kalian apa yang menjadi kepemilikan kalian dari rizki yang Allah berikan kepada kalian? Terus kalian posisinya sama dengan rizki itu dengan budak-budak kalian. Kalian takut kepada budak-budak kalian seperti kalian takut diri kalian yang nggak dapat bagian daripada rizki tersebut. Padahal itu budak kalian. Kalian nggak ridho untuk diri kalian disandingkan dengan budak-budak kalian, disamakan pada sesuatu yang itu padahal juga adalah rizki dari Allah. Untuk kalian nggak meridhoi ketika kalian disamakan dengan budak-budak kalian, gimana kalian meridhoi kok Allah disamakan dengan makhluknya? Kalian yang sama-sama makhluk saja, hanya saja dalam satu aturan, kalian itu tuan dan dia budaknya, ya. Pada satu keadaan seperti itu mungkin kalian nggak mau disamakan dengan budak kalian dalam hak, ya. Maka bagaimana kalian kok bisa menyamakan Allah dengan makhluk? Ya, maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu pola pikir yang sangat buruk sekali, ya. Faman zama dzalika fama qadarani haqqa qadri wal 'azzamani haqqa 'azami haqqa ta'zimi wala afradani bima ana munfaridun bihi wahdi duna khalqi fama qadarallahu haqqa qadri wa man 'abada ma'ahu ghairah. Maka yang seperti ini berarti mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Tidak mengesahkan Allah pada apa yang menjadi keesaan yang sesungguhnya. Nah, pembahasan selanjutnya dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang wa ma qadarallahu haqqa qadri, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Terkhusus bagi orang-orang yang memiliki prasangka-prasangka keliru buruk kepada Allah SWT, apa-apa yang menyelisihi syariatnya,
Termasuk dalam hal ini yang di posisi terdepan tentu adalah kesyirikan. Menjadi orang-orang yang tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Ya. Termasuk dalam hal ini juga orang yang berbuat syirik dengan alasan yang disekutuai itu hanya sebagai perantara, maka itu sama saja. Ya, dia telah berbuat buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan keperantaraan untuk menyampaikan mereka kepada Allah tersebut. Ya, semoga ini bisa kita pahami dengan baik, menjadi suatu bekal ilmu kita sehingga kita mengagungkan dan beribadah kepada Allah seperti apa yang Allah inginkan, cintai dan ridhai untuk kita lakukan. Wallahu taala jalla wa ala wa alam. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang ya, tentang wa ma qadarullah haqqa qadrih, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Ya. Ada yang ingin ditanyakan, mungkin dipersilahkan. Pertanyaan dari jamaah. Bismillah Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang bertawasul kepada makhluknya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, sedangkan hamba ini tetap yakin dengan sifat-sifat keesaan Allah dan sifat-sifat Allah lainnya? Ya. Pertama, keyakinannya itu bertolak belakang dengan perbuatannya. Kalau dia meyakini Allah sifat-sifat yang tinggi dan mulia dengan segala keagungan dan kesempurnaan yang ada pada Allah, kenapa dia malah membuat tawasul perantara antara dirinya dengan Allah? Apa dia pikir Allah nggak tahu tentang apa yang dia lakukan? Apa dia pikir Allah butuh kepada ajudan-ajudan perantara-perantara seperti ini? Apa dia pikir Allah SWT tidak mengetahui dan tidak kuasa untuk memenuhi kebutuhannya? Apa dia pikir Allah butuh kepada seorang untuk memaksakan apa yang menjadi keputusannya? Keyakinan dia akan kebesaran keagungan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Bersamaan dengan itu dia membuat perantara antara dirinya dengan Allah, itu kontradiktif. Makanya itu diantara yang dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim. Kalau memang mengakui dan mengimani kemutlakan Allah dalam kesempurnaan, ketinggian, keagungan, kemahakuasaan yang ilmunya meliputi segala sesuatu, Allah tidak butuh pada seluruh makhluk, makhluk yang butuh pada Allah. Kalau memang yakin seperti itu, kenapa bisa kok malah membuat perantara antara dirinya dengan Allah? Ya, kenapa malah melakukan itu? Bukankah kesempurnaan Allah tadi mengharuskan dirinya menghadap diri kepada Allah langsung dengan penuh rasa cinta, pengagungan, dan puncak perendahan diri? Bukankah harusnya seperti itu? Bukan malah sebaliknya, bersembunyi dan menjauh dan membuat perantara antara dirinya dengan Allah, seolah-olah Allah SWT itu tidak mengetahui kecuali melalui perantara-perantara tersebut. Allah tidak akan memberi kecuali melalui perantara-perantara tersebut. Kapan Allah SWT mengatakan dan menyuruh demikian? Sejatinya yang berbuat seperti itu, mereka menyamakan Allah dengan raja-raja dunia, raja-raja zalim, dan memposisikan perantara-perantara itu pada posisi kedudukan yang harusnya hanya boleh Allah untuk diperlakukan dengannya. Doa itu ibadah. Kalau kita berikan kepada selain Allah, walaupun maksudnya hanya perantara, berarti kita memberikan ibadah doa kita kepada selain Allah, dan itu syirik. Apalagi kalau ditambah dengan ada rukuknya, ada sujudnya, ada nazarnya, ada sembelihan yang diajukan dan ditujukan kepada penghuni kubur yang dianggap sebagai orang saleh yang menjadi perantara kepada Allah, maka ini jelas syirik. Karena ibadah hanya boleh kepada Allah SWT dipersembahkan, bukan kepada selain Allah, walaupun alasannya adalah perantara. Jadi apa yang dipertanyakan atau apa yang dilakukan kontradiktif dengan keyakinannya, ya, dan kerusakan-kerusakan yang sangat banyak dari menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, walaupun maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun maksudnya adalah Allah, kan Al-Imam juga menjelaskan bagaimana dengan orang yang dia membuat perantara antara dia dengan Allah, tapi maksudnya Allah juga. Ya. Apakah kenapa dikatakan syirik padahal maksudnya Allah juga? Maka dijelaskan ini hakikat syirik. Tasbihul makhluk bihi, menyerupakan makhluk dengan Allah. Allah memiliki
kemahaesaan, keesaan yang nggak boleh kita tempatkan satupun makhluk pada tempat itu. Di antaranya keberhakan dalam ibadah. Sehingga kalau kita posisikan makhluk pada apa yang menjadi kekhususan Allah, itu syirik, walaupun alasannya perantara. Karena hakikat kesyirikan memposisikan makhluk pada apa yang menjadi kekhususan Khalik. Nah, itu makanya dijelaskan. Walaupun tujuannya Allah juga, tapi dia telah mengangkat makhluk itu pada apa yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, dan itu syirik. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, kenali kesyirikan, kejelekannya. Dan kesyirikan itu adalah sesuatu yang sangat tidak berkesesuaian dengan syariat, dengan dalil-dalil Alkitab dan Sunnah. Bahkan fitrah dan akal sehat dengan sendirinya sebetulnya dapat mengetahui kebobrokan dan kejelekan syirik itu. Syirik gak pernah punya alasan, gak pernah punya bukti dan hujjah untuk menunjukkan dia adalah kebenaran. Karena syirik itu pasti adalah kebatilan. Dari sisi manapun dia adalah kejelekan. Semoga Allah SWT merahmati kita, menjauhi kita dari segala bentuk kesyirikan yang nampak atau yang tersembunyi. Allah menyelamatkan agama kita ini untuk kita menghadap pada Allah dalam keadaan bertauhid, mengesahkan Allah SWT. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.